Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Hari ini kita belajar tentang pendidikan keperawatan, ya, pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Dimulai dari kalian sekarang sedang menempuh pendidikan diploma 3 keperawatan, ya, nantinya akan melanjutkan kuliah, ya, atau melanjutkan jenjang pendidikannya ketika kalian sudah bekerja gitu ya. Biasanya ada tuntutan-tuntutan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan ya yang lebih tinggi gitu. Oke. Saya slideshow dulu. Ya, pendidikan keperawatan nanti kalian tujuannya setelah mempelajari mata kuliah ini adalah dapat memahami pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Ya, memahami pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Pendidikan keperawatan itu sendiri ada jenjang pendidikannya, ya, yaitu kalau sekarang ini kalau di Indonesia itu masih ada SMK, ya, SMK kesehatan, ya, atau sekolah perawat kesehatan, atau SMK yang di dalamnya ada sekolah perawat, kemudian farmasi dan lain-lain, ya, di Indonesia masih ada. Tapi sebenarnya SMK itu sendiri itu sudah tidak diperbolehkan ya secara izin ya. Jadi pemerintah itu mengatakan bahwa penetapan untuk sekolah perawat ya yang paling minimal itu adalah ahli media keperawatan atau D3 keperawatan gitu. Kemudian setelah D3 keperawatan akan dilanjutkan menjadi program studi ilmu keperawatan dan S1 ya, S1 kemudian lanjut lagi nurse ya, profesi nurse gitu. Kalau S1 keperawatan itu satu paket dengan profesi nurse ya. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ada program master ya, setelah nurse itu lanjutkan ke S2, S2 keperawatan, kemudian spesialis keperawatan ya, ada doktor keperawatan ya, ini juga sudah ada ya di Indonesia gitu. Doktor keperawatan berarti S3 ya. Jumlah pendidikan keperawatan ini perkembangannya ya dari tahun ke tahun, dari tahun 1990 ya sampai sekarang ya, saat ini 2021 itu banyak sekali ya. Kalau dulu itu ada yang namanya SPK ya, jadi sekolah perawat juga, perawat kejuruan ya. Sebelum ada D3 keperawatan, itu ada yang namanya SPK. SPK kemudian itu udah 225 institusi dari tahun 1990. Ya, kemudian menjadi akademi keperawatan. Dulu Stikes Serulimas juga sebelum menjadi Stikes menjadi namanya Akper juga. Ya, itu 72 institusi ya, banyak sekali ya di Indonesia ya. Kalau sekarang sudah banyak yang menjadi Stikes gitu. Ya, ada beberapa yang masih Akper gitu ya. Kita udah jadi Stikes. Kemudian lanjut ke S1 keperawatan ya. Dulu itu masih jarang kalau S1 keperawatan pendidikannya. Hanya ada Universitas Indonesia ya, ada di UI. Bandingkan saat ini tahun 2021 itu jumlah SPK-nya berapa ya? Itu malah udah nggak ada ya SPK-nya, akpernya ya, banyak sekali dari Jawa, luar Jawa itu sudah banyak sekali lulusannya. Kemudian jumlah penyelenggara pendidikan S1 itu juga sudah banyak. Rencananya juga dari Stikes Serulimas ini mau pendirian prodi baru S1 keperawatan nurse ya. Mudah-mudahan bisa dibuka segera ya, ini masih proses izin ya. Kemudian ada Undang-Undang Pendidikan nomor 20 atau 2003, itu pasal 19 ayat 1. Itu namanya pendidikan tinggi didasari oleh diploma dulu ya, diploma tadi yang sudah saya katakan. Dan ini harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tuh, jadi bukan sekolah lagi.
ya, bukan SMK lagi. Perguruan tinggi itu adalah bentuk akademi, politeknik, bisa juga sekolah tinggi, institusi, ya, atau juga universitas, yaitu adalah perguruan tinggi. Kegiatannya di dalam perguruan tinggi itu tidak hanya pendidikan. Jadi apa sih bedanya kalau ngajar ya, sama-sama ngajar kok beda ya, kok sebutannya guru sama dosen gitu ya, karena guru itu hanya pendidikan saja, sedangkan dosen itu harus ada penelitiannya, ada pengabdian masyarakatnya juga gitu ya, kegiatannya. Jadi tridharma, 3 ini, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Programnya itu ada akademik, profesi, atau juga vokasi. Ya, tadi ya, kita itu adalah keperawatan itu adalah akademik dan profesi juga, ya, termasuk vokasi. Nah, kita ingat lagi nih ya sejarahnya kalau sekolah perawat kesehatan, ya, SPK, itu dasar pendidikan keperawatannya itu pada awal kemerdekaan itu adalah pertamanya adalah sekolah dasar ditambah keperawatan yang lamanya bervariasi. Kemudian pada tahun 1960 itu mulai dikembangkan namanya SPR, Sekolah Perawat Kesehatan, dengan latar belakang pendidikannya itu minimal SMP. Ya, yang kalau dulu itu ya bukan sekarang ya. Kalau dulu itu namanya SPK, ya, Sekolah Perawat Kesehatan, atau bisa juga disebut Sekolah Perawat Kejuruan gitu. Nah, kemudian kenapa sih SPK itu didirikan? Itu tujuannya itu awalnya adalah untuk mencukupi kebutuhan tenaga keperawatan yang masih sedikit. Jadi kalau dulu itu perawat itu masih sangat sedikit ya, sedangkan yang sakit itu banyak ya, sehingga didirikan SPK. Kalau sekarang perawatnya itu banyak, tapi pasiennya juga nambah banyak gitu ya. Termasuknya sih masih sedikit ya kalau dibandingkan dengan jumlah pasien ya. Rumah sakit juga semakin banyak ya, pasiennya banyak dibandingkan tenaga kesehatan ya. Kemarin aja COVID gitu kan ya, kasus COVID itu kan perawatnya banyak yang tumbang gitu ya, maksudnya kondisi kesehatannya menurun, banyak yang meninggal juga ya karena COVID. Kekurangan tenaga, apalagi termasuk garda depan ya, garda depannya kesehatan itu ya perawat, dokter gitu kan. Nah, karena kebutuhan tenaga perawat itu masih sangat dibutuhkan, maka lulusan SPK itu rata-rata tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai detik ini pun, insya Allah ya, kalian mengambil jurusan perawat ini, insya Allah cepat dapat kerjaan. Asal nggak males aja cari kerja, gitu ya. Jadi di kota-kota besar itu masih sangat butuh sekali perawat ya. Jadi jangan terpacu kalau di daerah full kuota ya, atau biasanya ada dakingan ya, ada orang dalamnya gitu ya. Kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa ya, don't worry ya, jangan khawatir. Kamu bisa bisa lamar di tempat kerja yang lain yang gajinya juga lebih besar otomatis ya kalau di Jakarta. Kakak-kakak tingkatmu tuh rata-rata kerjanya ya banyak juga yang di luar kota gitu. Ya, mereka malah melanjutkan S1 dari biayanya tempat kerjaan mereka sendiri, jadi disekolahkan oleh pekerjaannya mereka gitu ya, dari tempat kerjanya mereka. Hal inilah yang menyebabkan salah satu animo untuk mendaftarkan diri ke SPK itu jadi cukup besar ya. Untuk saat ini lulusan SPK itu sudah bekerja baik di rumah sakit, puskesmas maupun institusi pelayanan lainnya. Sama seperti D3 keperawatan, alumni-alumni Stikes Serulimas itu alhamdulillah mahasiswanya itu juga sudah terserap ya di berbagai tempat kesehatan ya. Tidak hanya rumah sakit, puskesmas saja sama institusi pelayanan ya, tapi juga di perusahaan-perusahaan, jadi perawat perusahaan itu juga banyak ya, yang perawat perusahaan Pertamina. Jadi bukan di rumah sakit Pertaminanya, tapi di perusahaan Pertaminanya dia jadi tenaga kesehatan, jadi perawat gitu ya. Jadi PNS juga banyak yang jadi PNS gitu ya. Jadi insya Allah
pendidikan yang kalian tempuh sekarang adalah yang menjanjikan untuk masa depan kalian cepat dapat kerja gitu ya, kerjanya juga apa namanya, insya Allah ya sekarang pemerintah sudah mulai memperhatikan gaji perawat gitu ya, bisa lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan pendidikan SPK meluluskan perawat ya kesehatan yang mampu sebagai pelaksana maupun pengelola, ini SPK. Terus kemudian pendidikannya dirancang 3 tahun. Ya, tamat SPK ditambah dulu itu ada namanya pendidikan bidan. Jadi perawat ya bidan gitu 1 tahun. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Mau jadi bidan ya jurusan bidan saja, kalau mau jadi perawat ya jurusan perawat saja gitu ya. Bagaimana nasib pendidikan SPK saat ini? Kalau sekarang itu sudah tidak ada ya, sudah dihapuskan oleh Depkes ya. Jadi sudah dikonversi SPK itu menjadi jenjang namanya pendidikan diploma 3 yang sedang kalian tempuh sekarang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Program Pendidikan D3 itu adalah termasuk pendidikan yang vokasional. Ya, vokasi itu artinya pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didiknya atau mahasiswanya itu untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa nyuntik, bisa pasang infus, itu adalah kompetensi dari perawat. Ya, diploma 3 keperawatan itu lulusannya memiliki pekerjaan ya dan keahlian terapan tertentu. D3 keperawatan ini pertama-tama itu diselenggarakan pada tahun 1960-an, yaitu dengan berdirinya AKPER di Bandung. Ya, dulu ada Akademi Keperawatan di Bandung. Persyaratan pesertanya itu adalah lulusan SLTA atau SPR atau SPK yang sudah bekerja. Jadi kalau dulu itu kalau masih lulusan SPR itu lanjut ke D3 keperawatan. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada ya lulusan ini, jadi hanya lulusan SLTA atau yang sederajat ya dari kalian ini ya, SMA ada yang dari lulusannya STM gitu ya. Nah ya. Kemudian tahun demi tahun pendirian AKPER itu semakin berkembang dan untuk saat ini sudah ada 72 AKPER ya yang menawarkan program yang sama gitu. Next, kepada siapa sih pendidikan AKPER itu berkoordinasi ya? Seperti halnya SPK secara administratif itu program D3-nya itu di bawah koordinasi pusat pendidikan atau namanya Pusdiknakes ya, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan ya di Departemen Kesehatan gitu. Kurikulum program diploma 3 keperawatannya itu adalah kurikulum inti yang disusun oleh Departemen Pendidikan ya dan Kebudayaan. Kurikulum yang disusun itu telah dikembangkan dengan community oriented nursing education atau pendidikan keperawatan yang berorientasi kepada masyarakat. Jadi pendidikan yang kalian tempuh ini adalah nanti akan bermanfaat untuk tidak hanya individu ya, keluarga, tapi juga kepada masyarakat sekitar. Gitu. Apa sih tujuan pendidikan diploma 3 keperawatan? Yang pertama adalah menghasilkan tenaga perawat yang profesional. Itu yang profesional pemula yang mendapat sebutan menjadi ahli madya keperawatan. Ini adalah merupakan manajer menengah ya. Jadi tidak heran kalau di rumah sakit besok kalian praktek di rumah sakit itu kalau si I-nya itu masih D3 keperawatan dia bisa bimbing mahasiswa karena dia masuknya ke manajer menengah. Tapi rata-rata sekarang kalau mau jadi CI ya, CI lahan ya, pembimbing lahan itu perawat yang ada di sana itu minimal harus harus menempuh pendidikan S1 keperawatan ya. Dia itu bisa sebagai pelaksana, pengelola, pendidik gitu ya, mengajari mahasiswa dan partisipasi aktif dalam penelitian yang secara ilmiah.